Amba, Ambika, dan Ambalika. Citragada, putra Satyawati, tewas dalam pertempuran melawan Gandharwa. Karena ia tewas dalam peperangan tanpa memiliki anak, maka Wicitawirya, adiknya, dinobatkan menjadi raja menggantikannya. Tetapi karena waktu naik tahta dia belum dewasa, tampuk pemerintah untuk sementara dipegang oleh kakaknya dari lain ibu, yaitu Dewa Brata alias Bisma sampai dia dewasa. Ketika Wicitawirya telah cukup dewasa untuk menikah, Bisma mencarikan calon istri yang pantas bagi adiknya itu. Ia mendengar bahwa 3 putri Raja Kasi akan memilih calon suami menurut adat istiadat kaum bangsawan, yaitu dengan mengadakan sayembara. Bisma memutuskan mengikuti sayembara itu agar bisa memboyong putri-putri Raja Kasi untuk adiknya. Pada hari sayembara, di alun-alun kerajaan Kasi, berkumpul putra-putra mahkota dari kerajaan Kosala, Wangsa, Pundra, Kalingga, dan lain-lain. Mereka semua berminat mempersunting putri-putri Raja Kasi yang sangat terkenal kecantikan dan keanggunannya. Karena ada 3 putri yang diperebutkan, sayembara itu diselenggarakan secara besar-besaran. Meskipun datang dengan semangat tinggi, banyak juga putra mahkota yang merasa cemas, takut menanggung malu jika gagal memenangkan sayembara. Lebih-lebih ketika melihat Bisma hadir di antara mereka. Bisma terkenal sakti dan mahir menggunakan segala macam senjata perang. Kecuali itu, karena kesetiaan dan keteguhan hatinya, semua orang segan padanya. Semula, para putra mahkota menyangka Bisma datang hanya untuk menyaksikan jalannya sayembara, karena pangeran itu telah bersumpah takkan pernah menikah. Tetapi ketika mengetahui bahwa Bisma mengikuti sayembara, sangatlah kecut hati mereka. Tak ada yang menyangka bahwa Bisma datang untuk maksud yang sama, dan tak seorang pun tahu bahwa ia datang demi saudaranya yang lebih muda, Wicitawirya. Para putra mahkota itu berbisik-bisik membicarakan Bisma. Seseorang berkata, dia memang keturunan Bharata yang sakti dan bijaksana. Sayang sekali, ia lupa diri. Tak sadar bahwa sudah tua dan lupa akan sumpahnya untuk hidup sebagai Brahmacharin yang seumur hidup tidak akan kawin. Untuk apa dia ikut sayembara ini? Dasar pangeran tak tahu malu. Putri-putri Kasi yang hendak memilih calon suami mereka sama sekali tak menghiraukan kehadiran Bisma. Mereka menganggapnya pemuda tua yang tidak menarik. Mereka berbisik-bisik mengolok-olok jagoan tua itu sambil membuang muka, tak mau memandangnya. Bisma yang merasa diejek dan dipermainkan menjadi berang. Ditantangnya semua putra mahkota untuk berperang tanding dengannya. Tak ada yang berani menolak, meskipun sadar semua takkan mampu mengalahkan kesatria tua itu. Tak ada yang mau dipermalukan depan putri-putri jelita idaman mereka. Satu persatu mereka berperang tanding melawan Bisma. Semua kalah. Segera setelah mengalahkan semua putra mahkota, Bisma menyambar ketiga putri jelita itu dan melarikan mereka dengan keretanya yang termasyur. Begitu kencang laju kereta itu, hingga seakan-akan mereka terbang meninggalkan gelanggang sayembara menuju Hastinapura. Belum lagi jauh dari arena sayembara kerajaan Kasi, mereka dihadang Raja Salwa dari kerajaan Saubala. Raja itu menantang Bisma untuk bertarung. Sebenarnya, Raja Salwa sudah menjalin kasih dengan Amba, dan Amba yang jelita telah memilih Salwa sebagai calon suaminya. Setelah perkelahian sengit, Salwa takluk.
menyerah. Bisma mengangkat senjata, hendak membunuh, tetapi dicegah oleh Amba. Karena permintaan putri itu, Bisma urung membunuh Salwa. Setibanya di Hastinapura, Bisma segera mempersiapkan pernikahan Wicitawirya. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, Amba berkata kepada Bisma dengan nada mencemooh, "Wahai putra Dewi Gangga yang masyhur, Tuan pasti tahu yang terkandung dalam kitab-kitab suci yang kita hormati dan muliakan. Seharusnya Tuan juga tahu bahwa aku memilih Salwa, raja kerajaan Saubala, untuk menjadi suamiku. Tuan memaksa diriku menerima pernikahan ini. Bila Tuan mengerti akan hal ini, bertindaklah sesuai dengan ajaran kitab suci." Sementara pernikahan Ambika dan Ambalika, adik-adik Amba, dengan Wicitawirya berlangsung dengan baik dan penuh kebesaran, Bisma mengantarkan Amba kepada Raja Salwa. Hal itu dilakukan Bisma karena memahami maksud putri itu dan demi menaati apa yang tertulis dalam kitab suci. Diiringkan sejumlah pengawal kehormatan yang pantas, diantarkannya Amba ke istana kerajaan Saubala. Sampai di sana, Bisma menghadap Raja Salwa dan menyerahkan Amba kepadanya. Segera sesudah itu, pangeran tua itu kembali ke Hastinapura. Dengan perkataan gembira dan mesra, Amba menceritakan semua yang telah terjadi kepada Raja Salwa. Setelah itu ia berkata, "Sejak semula, hamba telah tetapkan hati untuk mengabdikan diri, lahir dan batin kepada tuanku." Pangeran Bisma menerima penolakan hamba dan mengantarkan hamba ke hadapan tuanku. "Jadikanlah hamba permaisuri tuanku menurut ajaran kitab-kitab suci sastra." Maharaja Salwa menjawab, "Bisma telah menaklukkan aku dan telah melarikan engkau di depan umum. Aku merasa sangat terhina. Karena itu, aku tidak bisa menerima engkau menjadi istriku. Sebaiknya engkau kembali kepada Bisma dan lakukan apa yang ia perintahkan." Setelah berkata demikian, Raja memanggil beberapa pengawal dan memerintahkan mereka untuk mengawal Amba kembali kepada Bisma. Sampai di Hastinapura, Amba menceritakan apa yang telah terjadi kepada Bisma. Pangeran tua itu kemudian membujuk adiknya agar mau menikahi Amba. Tetapi Wicitrawirya tegas-tegas menolak karena putri itu telah memberikan hatinya kepada orang lain. Penolakan Wicitawirya merupakan beban berat bagi Bisma karena dia sendiri telah bersumpah tidak akan pernah menikah. Tak mungkin dia melanggar sumpahnya sendiri, lebih-lebih karena ia keturunan bangsawan yang terhormat. Ia iba kepada Amba, tetapi tak kuasa berbuat apa-apa. Beberapa kali dicoba yang membujuk Wicitrawirya, tetapi adiknya itu tetap pada pendiriannya. Tak ada jalan lain. Ia terpaksa menasihati Amba agar kembali lagi kepada Salwa. Hal itu sungguh sangat berat bagi Amba, karena tak berani kembali ke kerajaan Saubala. Selama beberapa waktu, Amba terpaksa bersembunyi di Hastinapura. Akhirnya dengan perasaan berat, Amba mencoba kembali kepada Raja Salwa. Sekali lagi, dengan suara yang keras dan tegas, Raja Salwa menolak Amba. Demikianlah Amba yang jelita kemudian terpaksa melewatkan hari-harinya dalam kemurungan. Hampir 6 tahun lamanya ia hidup tanpa cinta, penuh duka dan tanpa harapan.
parasnya yang segar dan jelita menjadi layu dan kisut. Hatinya yang menderita berubah, berisi kepahitan dan kebencian kepada Bisma, yang menurutnya telah menghancurkan hidupnya. Sia-sia ia berusaha mencari seorang kesatria tangguh untuk bertarung melawan Bisma, dan kalau bisa, sekaligus membunuh pangeran tua itu. Tak seorang kesatria pun berani bertarung dengan Bisma yang termasyhur sakti dan perkasa. Akhirnya, Amba pergi ke hutan dan bertapa dengan sangat tekun. Ia memohon kepada Dewa Subrahmanya agar membantunya menghancurkan Bisma. Dewa itu menghadirkan seuntai kalung bunga teratai segar yang sudah diberi restu pastu. Orang yang berkalung bunga teratai segar itu akan menjadi sakti, dan dengan kesaktiannya ia mampu mengalahkan Bisma. Amba menerima kalung bunga teratai itu. Kemudian, sekali lagi ia mencari seorang kesatria yang mau memakai kalung bunga hadiah Dewa Subrahmanya, dewa sakti berwajah 6. Sayang sekali, tak seorang kesatria pun mau menerimanya. Tak seorang kesatria pun berani melawan Bisma yang termasuk kesaktiannya. Kemudian, Amba menghadap Raja Drupada. Raja ini juga menolaknya. Akhirnya, Amba meninggalkan kalung bunga itu di pintu gerbang istana Raja Drupada, lalu pergi mengembara ke dalam hutan. Kepada beberapa pertapa yang ditemuinya di hutan, Amba menceritakan pengalamannya yang menyedihkan itu. Mereka menasihatinya agar menghadap para surama. Amba menuruti nasihat mereka. Ia pergi menghadap para surama. Mendengar cerita Amba, para surama merasa kasihan. Ia berkata, "Wahai anakku yang jelita, apa yang kau kehendaki sekarang? Aku dapat meminta Salwa untuk mengawinimu jika engkau mau." Amba menjawab dengan hati teguh, "Tidak, saya tidak menginginkan itu lagi. Saya tak punya hasrat lagi untuk menikah atau mencari kebahagiaan. Satu-satunya yang saya inginkan dalam hidup ini adalah membalas dendam kepada Bisma. Saya bersumpah, yang saya inginkan tak lain hanyalah kematian Bisma." Para surama mendengarkan kata-kata Amba dengan penuh perhatian. Ia sendiri amat membenci golongan kesatria. Karena itu, ia memutuskan untuk menolong Amba dan melawan Bisma. Pertempuran mereka sangat hebat dan berlangsung lama. Dua-duanya setara, kesaktian dan kemahirannya dalam olah senjata. Tetapi akhirnya para surama harus mengakui keunggulan Bisma. Setelah dikalahkan Bisma, ia menemui Amba dan berkata, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menaklukkan dan menghancurkan Bisma. Tetapi aku kalah. Satu-satunya jalan bagimu adalah kembali kepadanya dan menyerahkan nasibmu kepadanya. Hanya itu yang dapat kau lakukan." Dengan membawa duka, sakit hati, dendam, dan kebencian, akhirnya Amba pergi ke kaki gunung Himalaya untuk bertapa. Dengan husuk, ia bertapa dan terus-menerus melakukan penyucian diri agar dapat menerima karunia Batara Siwa di dunia, karena di dunia tak ada lagi manusia yang bisa menolongnya. Setelah lama bertapa dengan sangat khusyuk, Batara Siwa muncul di hadapannya dengan memberi restu. Dalam inkarnasinya yang akan datang, Amba dapat membunuh Bisma. Amba tidak sabar menunggu hingga masa inkarnasinya yang akan datang. Karena itu, ia membuat api unggun besar dan melakukan satya.
mengorbankan diri dengan terjun ke dalam api yang berkobar-kobar. Dengan satya, badannya akan hangus terbakar. Atas pertolongan Batara Siwa, Amba berinkarnasi, terlahir kembali sebagai putri Raja Drupada. Ajaib, beberapa tahun kemudian ia menemukan kalung bunga teratai yang dahulu ia gantungkan di pintu gerbang istana Raja Drupada. Kalung bunga itu masih elok dan segar, seakan-akan tak pernah disentuh orang. Maka dikalungkanlah untaian bunga itu di lehernya. Melihat perbuatannya yang gegabah itu, Raja Drupada menjadi cemas karena ingat bagaimana dahulu Amba mengalungkan untaian bunga itu di situ sebelum meninggalkan istana Hastinapura dengan hati penuh dendam. Putri yang berdendam itu kemudian bertapa di hutan yang lengang dan sunyi. Begitulah putri Raja Drupada mengambil untaian bunga itu dan mengalungkannya di lehernya. Ajaib, lama-kelamaan kelamin putri Raja Drupada itu berubah. Ia menjadi seorang laki-laki dan kemudian termasyhur dengan nama Sri Kandi, artinya pahlawan perang. Kelak dalam perang besar Baratayuda, Sri Kandi bertempur di depan kereta Arjuna melawan Bhisma. Dalam perang di padang Kurukshetra itu, Bhisma tahu benar bahwa Amba telah lahir kembali dalam wujud Sri Kandi, yakni perempuan yang berubah menjadi laki-laki, dan karena penampilannya yang tetap seperti wanita, menurut tata krama, aturan perang, dan sumpahnya sendiri, dalam keadaan apapun, Bhisma tidak boleh melawannya. Dalam keadaan apapun, Bhisma tidak akan bertempur melawan Sri Kandi yang termasyhur dan gagah berani.